soal riders ya, soal ya memang udah banyak yang berkomentar juga, bahkan di Instagram, di Twitter juga ada yang ngecengin juga ada menyebut merek kan, maksudnya memang di situ kan memang ada riders The Massive yang mungkin bisa membuat menimbulkan persepsi banyak orang juga, walaupun memang banyak yang kaget sih, sebesar The Massive itu band yang sudah punya 7 album di industri, terus sudah 15 tahun di industri, itu ridersnya seperti itu, maksudnya sangat sederhana lah. Tapi bukan soal itunya sebenarnya, tapi lebih ke bahwa kemarin aku sempat nge-tweet terus kaget karena ternyata ada di Google, ada di si riders tersebut ada di internet gitu. Terus ternyata nggak cuma The Massive, ada banyak band juga yang lain, masa ada Gigi, ada siapa gitu. Tapi buat saya itu kayak rahasia dapurnya orang terus diumbar-umbar gitu, karena setiap band itu kan punya kebijakan, terus punya hal-hal yang sifatnya privacy ya. Dan buat aku itu kayak riders itu kan ada di kontrak. Nah, kontrak itu kan juga sifatnya konfidensial juga, karena isinya kan tuh sangat bisa dibilang sensitif lah gitu. Secara kayak dari mulut ke mulut tuh kita tahu sebenarnya, kayak contoh ada band luar, band legend yang sampai sekarang masih tour, itu ridersnya ada yang minta jogging track di belakang panggung, terus ada yang artis luar juga mintanya putih semua, sampai mejanya putih. Terus ada juga band rock zaman dulu gitu, mintanya ada permen, tapi permennya nggak boleh ada warna coklat. Nah, hal seperti itu kan sebenarnya privacy banget gitu loh, sangat personal. Riders sebuah band atau musisi adalah privacy dan rahasia dapur. Jadi itu secara hukum rahasia dapur itu kayak bisa dilindungi juga sebagai rahasia dagang berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Terus riders itu kan sebenarnya belum tentu disanggupin juga sama penyelenggara. Jadi itu adalah penawaran, biasanya itu adalah bukti dari positioning sebuah band. Kayak waktu itu kan sempat Mas Dani bilang kan Dewa dari dulu nggak pernah pakai ekonomi, pasti pakai bisnis kelas. Itu adalah positioning. Jadi setiap band itu pasti punya positioning. Terus itu biasanya juga bertahap ya. Kayak contoh dulu The Massive dari awal juga nggak langsung begitu. Kita dulu ya bisa dibilang kalau band baru kan pasti ngikutin ya. Maksudnya kita nggak boleh terlalu banyak mau. Tapi ketika kita sudah punya banyak karya, terus kita punya banyak album, terus masyarakat juga menginginkan kita untuk bisa tampil di acara-acaranya mereka atau datang ke kota mereka, biasanya kita sudah punya standar. Kenapa harus ada riders? Karena itu adalah hal-hal yang mendukung performa kita di panggung. Nah, riders itu juga bukan cuma kayak tadi misalnya ada kita minta susu apa gitu atau teh apa gitu, tapi sampai ke ampli gitarnya itu kita mereknya apa, terus panggungnya besarnya minimal seberapa, terus wattnya itu minimal misalnya 20.000 watt misalnya gitu. Jadi itu sudah tercantum di kontrak. Makanya gimana ya, kan gini, itu kan hak masing-masing sebetulnya. Hak masing-masing, kayak misalnya masnya punya kenalan sama orang gitu, ntar kalau misalnya ke rumah aku kalian bawa ini ya, terserah gitu kan, itu masing-masing aja sebetulnya. Jadi masing-masing orang mungkin punya pemikiran sendiri-sendiri keperluannya apa gitu. Nanti tergantung mungkin ketika acara nanti panitianya kan misalnya aduh jangan yang ini dong, jangan yang itu bergening sendiri-sendiri juga. Aku nggak tahu, malahan sibuk kemarin kan soal Diana Pro itu, jadi saya nggak baca itu semua. Waduh, nggak tahu mas. Kalau yang punya saya sih, buat saya sih nggak konfidensial kalau punya saya gitu, karena kan memang di share juga ke berbagai pihak gitu, ke event organizer gitu. Dan alhamdulillah sih sampai saat ini sih saya nggak pernah ada masalah untuk itu. Oke. Tidak ingin ini gaduh, tidak. Kami ini ingin mentertibkan sesuai dengan aturan, itu aja, sesuai aturan. Dan semoga seniman-seniman kita seluruh Indonesia itu
sejahtera sama seperti artisnya. Itu harapan kami. Forum Komunikasi Artis Minang Melayu Indonesia, lebih atau disingkat dengan Forkami, kebetulan ketua advokasinya saya Arianto, melayangkan somasi lanjutan dari somasi yang pertama. Somasi pertama adalah yang pertama isinya. Pertama adalah permintaan maaf. Kita sudah terima karena kita tidak ingin mematikan karir orang, tidak mau mematikan rezeki orang. Dan di poin kedua, isi somasi pertama itu adalah meminta Triswaka untuk menghitung royalti kepada seniman yang lagunya dipakai. Pencipta lagu beberapa sudah menghubungi kita dan menunjuk tim hukum di Forkami untuk melakukan gugatan perdata dan melaporkan tindakan pidananya. Di Undang-Undang Hak Cipta itu ada pidananya dengan dugaan Triswaka dan tim dan Zidan dan tim melakukan tindakan pembajakan karena tidak melakukan izin dalam mengcover lagu dan mempublisnya. Ada aturannya di dalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut. Pasal demi pasal ada di sana. Nah, karena kami tidak dapat balasan dan tidak dapat konfirmasi dari tim Triswaka dan Zidan, maka kami layangkan somasi kedua. Somasi kedua adalah lanjutan dari isi somasi pertama, tetapi poinnya berbeda. Karena permintaan maaf kita sudah terima, tetapi untuk denda 1 miliar per lagu itu belum dibalas. Dendanya itu bukan denda, itu memang hak dari pencipta lagu. Bahwa di dalam Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan, ini undang-undang yang berbicara bahwa setiap pencipta mempunyai hak royalti di sana. Apabila si pemakai lagu tidak meminta izin, kami berhak meminta seluruh seluruh keuntungan ekonomis yang dia dapat untuk memberikan ke kita, atau kita diberi peluang untuk menggugat perdata dengan meminta kerugian material dan imaterial. Besarannya ditentukan oleh kita sendiri. Kalau untuk totalnya ada kisaran 8 atau 10 orang. Kalau total ya, pencipta lagu ya. Dan kalau untuk penyanyi itu lebih dari puluhan per orang. Namun yang dipakai ada beberapa lagu yang milik pencipta lagu dan lisensi dari label. Kan ini karena memang pihak mereka tidak mendapatkan lisensi karena memang tidak ngurus, tidak ada kerjasama antara mereka dengan pencipta lagu. Makanya patut diduga mereka telah melakukan pembajakan. Kayak Yolanda, Haris, dan Erwin Agam, mereka kan lagi pulang, lagi tidak di sini, makanya diwakilkan sama kita. Dan ada beberapa lagi kayak Dafan Mulifa, mereka juga keluarga pencipta lagu juga, dipakai sama orang tapi tidak dapatkan royalti. Dan Alkawi lagunya juga banyak dipakai orang tapi tidak mendapatkan royalti. Siapa lagi itu? Banyak sekali. Kalau royalti kita konsen seperti awal, yaitu satu lagu atau satu kali upload itu kita mintakan 1 miliar. Kalau lagunya sama tapi di-upload berkali-kali itu tetap 1 miliar. Berarti kalau 10 upload ya 10 miliar karena memang viewernya ada yang 12 juta viewers.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.